mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-11 dengan judul Sang Ansor dan Tamu yang Lapar. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata kepada beliau, "Sungguh saya seorang yang kesusahan dan sangat lapar." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawanya kepada salah satu di antara istrinya. Maka ketika menemui istrinya, beliau pun menanyakan tentang keadaan istrinya. Istrinya pun berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak memiliki apa-apa kecuali air." Nah, anak-anakku sekalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membawa orang itu kepada istri yang lain. Namun istri yang lain pun ternyata sama yang dikatakannya sebagaimana perkataan istri yang pertama tadi. Ternyata semua istri beliau mengatakan sama seperti istri yang pertama, yakni tidak memiliki apa-apa kecuali air. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Siapa yang sanggup menjamu tamu pada malam hari ini?" Demikian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu pula salah seorang sahabat Ansor berseru, "Saya, wahai Rasulullah." Maka pergilah laki-laki yang kelaparan tadi bersama sang Ansor itu. Sesampainya di rumah, sang Ansor berkata kepada istrinya, "Muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu mempunyai makanan?" "Tidak, kecuali makanan untuk anak-anak kita." Demikian dijawab oleh istrinya. Kata beliau, yakni Al-Ansor ini, "Sibukkanlah anak-anak dengan sesuatu, dan jika anak-anak ingin makan malam, tidurkanlah mereka. Bila tamu kita nanti masuk, padamkanlah lampu. Perlihatkan kepada tamu kita seakan-akan kita ikut makan." Nah, anak-anakku sekalian, demikian dikatakan oleh salah seorang sang Ansor tadi. Kemudian sang Ansor duduk bersama tamunya sambil menghidangkan makanan untuk tamunya. Namun tamu itu tidak mau makan kecuali sang pemilik, tuan rumah, ikut makan pula. Maka sebagaimana rencana di awal, ya, sang Ansor pun memberi kode kepada keluarganya untuk dimatikan apa? Lampunya. Maka setelah itu dikiranya sang tuan rumah, yakni sang Ansor, ikut makan, maka tamunya pun makan dengan lahap, ya, makan dengan lahap, ya. Sang Ansor beserta keluarganya sebenarnya tidak ikut makan. Bahkan sang Ansor beserta keluarganya tidur dalam keadaan lapar. Maka anak-anakku sekalian, subhanallah ya, keesokan harinya sang Ansor itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu pula Rasulullah bersabda kepada sang Ansor, "Sungguh Allah kagum pada perbuatan kalian dalam menjamu tamu tadi malam." Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi pujian dari Rasulullah, bahkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulullah SAW yang mulia. Jadi langsung mendapatkan, ya, pujian yang sungguh agung. Ya, demikianlah anak-anakku sekalian, kisah ini insyaallah kisah yang sangat membawa manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meniru, ya, insyaallah. Kita akhiri dulu, insyaallah kita sambung lagi di lain kesempatan. Wallahu a'lamu bishawab. Sumber bacaan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala
dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin nomor 564.